Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Alwiardana, NPM 2431110. Sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem operasi dari menyalakan laptop sampai siap dipakai. Oke, selanjutnya, pasti itu sistem operasi itu adalah perangkat lunak inti yang mengatur dan mengelola semua sumber daya komputer. Selanjutnya, proses bootling saat laptop dinyalakan. Yang pertama itu tekan tombol power. Yang kedua, BIOS atau UEFI aktif. Yang ketiga, OS dimuat ke RAM. Yang keempat, bootloader bekerja. Selanjutnya, memuat sistem operasi ke memori. Pengam- Pengambilalihan kontrol. OS mengambil alih kendali penuh dari BIOS dan mulai menjalankan program intinya. Yang kedua, inisi, inisialisasi kernel. Kernel OS, jantung dari sistem operasi, mulai menginisialisasi perangkat kernel seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Yang ketiga, pemeriksaan perangkat. Proses ini memastikan semua perangkat siap bekerja dan dapat berkomunikasi dengan sistem operasi. Yang terakhir, loading driver. Driver perangkat dimuat untuk memungkinkan OS berkomunikasi dengan hardware spesifik seperti kartu grafis dan sound card. Selanjutnya, menampilkan antarmuka pengguna. Setelah kernel aktif semua sistem dasar berjalan, OS menampilkan antarmuka grafis yang intuitif dan mudah digunakan. Inilah momen di mana laptop Anda benar-benar hidup. Yang pertama, Windows antarmuka modern dengan short menu, taskbar, dan widget yang familiar bagi sejutaan pengguna di seluruh dunia. macOS desain minimalis dan elegan dengan dock di bawah, menu bar di atas, dan animasi halus. Linux fleksibel dan dapat disesuaikan sepenuhnya dengan berbagai pilihan desktop environment seperti GNOME atau KDE. Selanjutnya, manajemen proses dan memori. Orkestra digital yang sempurna. OS mengatur program yang berjalan agar tidak saling bertabrakan atau berebut sumber daya. Seperti aplikasi mendapat jatah waktu CPU dan ruang memori yang adil. Memori dialokasikan seperti efisien untuk setiap aplikasi. Sistem pintar yang disebut virtual memory memastikan RAM digunakan optimal untuk melakukan multitasking, alokasi memori, prioritas proses. Contoh nyatanya saat membuka browser dengan 20 tab, pemutar musik, dan aplikasi chat bersamaan, OS mengatur ketiganya berjalan lancar tanpa lag meskipun CPU hanya bisa memproses satu instruksi pada satu waktu. Selanjutnya, pengelolaan perangkat keras. Yang pertama, perangkat input. OS mengontrol keyboard, mouse, touchpad, dan perangkat input lainnya. Yang kedua, perangkat output. Mengelola layar, speaker, printer. Yang ketiga, penyimpanan. Mengatur akses ke SSD dan atau HDD, memastikan data tersimpan aman dan dapat diakses dengan cepat dan saat dibutuhkan. Selanjutnya, menangani input dan output. Setiap interaksi Anda dengan komputer melibatkan siklus input, proses, output yang diatur dengan presisi tinggi oleh sistem operasi.
seperti input pertama input pengguna, kedua interferensi, ketiga pemrosesan, yang keempat output hasil. Selanjutnya keamanan dan pengelolaan file, benteng pertahanan digital. Oh, yang pertama manajemen file, kedua kontrol akses, yang ketiga proteksi keamanan. Windows to driver di Windows, GTK di macOS, dan Shell, Shell Linux di Linux adalah contoh sistem keamanan yang bekerja tanpa henti menjaga komputer Anda tetap aman dan dari ancaman digital. Selanjutnya kesimpulannya yaitu peran utamanya sistem operasi adalah maestro yang mengordinasikan semua komponen komputer, membuat laptop bisa digunakan dengan mudah dan efisien. Yang kedua, proses kompleks jadi sederhana. Dari booting hingga menjalankan aplikasi, OS mengelola ribuan proses kompleks secara simultan dan semua terjadi dalam hitungan detik. Terakhir, kunci produktivitas memahami cara kerja OS membantu kita lebih bijak menggunakan teknologi sehari-hari dan troubleshooting masalah dengan lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.